Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Integrated Software Solution. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk membuat mail server menggunakan virtual machine dan operating system Ubuntu, beserta package atau modul untuk mail servernya. Saya menggunakan iRedMail. Untuk link websitenya, silahkan diklik di website kami. Ini adalah link untuk GitHub iRedMail-nya. Kalian bisa download dan pelajari. Mail server ini dapat dipergunakan untuk keperluan internal maupun bisa dipublish keluar menggunakan domain dan IP public. Jadi kita harus memiliki sebuah domain terlebih dahulu dan kita akan publish menggunakan IP public. Tapi untuk sesi kali ini kita akan membuat mail server hanya untuk keperluan internal. Jika kita melakukan instalasi untuk iRedMail, maka kita secara otomatis akan mendapatkan package-package di bawah ini. Untuk mail servernya kita menggunakan sudah otomatis terinstall Nginx dan database-nya menggunakan MariaDB. Ini untuk Dovecot, mail servernya, Postfix, ini untuk antivirus, dan spam assassin-nya. Ini untuk kalender dan event. Ini untuk security. Jadi jika kita melakukan kesalahan berkali-kali untuk memasukkan password, maka kita akan di-ban. Ini untuk ada monitoring traffic. Baiklah, kita akan coba mulai. Seperti pada tahap sebelumnya, pada video sebelumnya, di mana kita akan melakukan duplikasi untuk virtual machine-nya di sini. Dan kita coba rename. Kita akan coba kita mengcopy path-nya dan kita menjalankan VMware player-nya. Kita akan open untuk virtual machine tadi. Dan kita rename untuk virtual machine-nya. Kemudian kita jalankan. Untuk link video sebelumnya, tutorial untuk membuat virtual machine dan melakukan instalasi untuk web servernya, silahkan kalian lihat di kolom deskripsi. Saya sudah masukkan di sana. Tunggu sampai proses loading selesai dilakukan. Sudah selesai. Coba masuk untuk menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan. Untuk mail server,
dibutuhkan IP statis. Karena itu kita harus mengganti konfigurasinya, di mana konfigurasi awal menggunakan DHCP dengan cara mengetik IP roadshow untuk mendapatkan gateway nah ini gateway-nya, dan ini adalah network-nya, adapternya. Ini adalah IP yang kita pada saat ini yang dialokasikan ke virtual machine ini. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke folder netplan, pd etc netplan. Kita coba lihat konfigurasinya di sini. Kita akan update sudo nano, kita tekan tab untuk melengkapi, kita tekan enter untuk melakukan proses update, masukkan password. DHCP-nya kita set jadi false. Dalam melakukan perubahan di file konfigurasi ini tidak boleh menggunakan tab, tapi harus menggunakan spasi. Langkah berikutnya kita memasukkan gateway. Kita ketik gateway 4. Satu 192.168.121.2. Untuk IP address-nya addresses bracket 192.168.121. Ini harus sama segmennya seperti gateway-nya. Jadi kalau gateway-nya menggunakan 121, ya ini juga harus menggunakan 121. Ini bebas, kita tentukan IP-nya berapa, range-nya dari 100 hingga 254. Kita akan coba gunakan 201. Kita masukkan NS servernya. Oops. Harus ada indennya. Addresses. Saya menggunakan NS dari Google. Ini bisa diisi satu ataupun dua, tergantung kalian settingnya. Setelah itu kita simpan perubahan ini dengan cara menekan tombol Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita ketik sudo netplan apply. Ada kesalahan di sini. Coba kita edit kembali. Addresses.
Oops. Ini bukan menggunakan backslash, tapi menggunakan slash. Kita simpan lagi perubahannya. Kita jalankan lagi sudo net plan apply. Kita akan coba mengecek apakah IP sudah berubah dengan cara mengetik IP spasi A. Di sini sudah berubah. Kita akan coba ping ke Google. Nah, reply. Kita akan coba remote menggunakan program putih. Kita masukkan IP-nya 192.168.121.201. Kita masukkan username dan passwordnya. Langkah berikutnya adalah kita ingin melakukan perubahan di nama server. Untuk perubahan nama server, kita membutuhkan user root. Jadi kita masuk ketik sudo bas, masukkan password, maka berubah menjadi user root di sini. Kita ketik atau kita copy. Untuk domainnya atau nama hostname-nya ini harus menggunakan mx. Karena ini kebutuhan dari mail servernya. Untuk domainnya silahkan kalian custom sendiri atau rubah sesuai dengan keinginan kalian. Jika sudah, kita tekan enter. Kita copy untuk baris berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita mendownload installer untuk iRedMail. Kita copy, kita paste di sini. Oops, maaf. Ini kita harus exit dulu dari user role untuk kembali ke user yang sudah kita daftarkan. Kemudian kita jalankan untuk download installernya menggunakan widget. Sudah selesai. Kita coba ekstrak di sini. Langkah berikutnya kita masuk ke folder iRedMail-nya. Dan kemudian kita jalankan untuk installernya.
Kita tunggu sampai proses instalasi selesai diinisialisasi. Ini adalah layar untuk proses instalasi dan konfigurasinya. Kita tekan enter di sini untuk melanjutkan. Dan kita masukkan path atau directory tempat menyimpan data mailbox atau data email. Defaultnya adalah var.email. Kita menggunakan itu. Jadi kita tekan enter untuk melanjutkan. Ini adalah web servernya. Di sini ada dua pilihan, menggunakan Nginx atau tidak menggunakan web server. Kita akan gunakan Nginx dan tekan enter untuk melanjutkan. Ini untuk database-nya. Kita bisa milih untuk Open LDAP, MariaDB, ataupun Postgre. Kali ini kita akan coba untuk MariaDB. Kita tekan spacebar pada baris MariaDB dan tekan enter. Ini kita dibutuhkan untuk memasukkan password untuk user root pada MySQL-nya. Ini kita diharapkan memasukkan domain name, bebas untuk memasukkan domainnya. Karena ini hanya untuk keperluan internal. Kita tekan next. Di sini kita diharapkan untuk memasukkan password untuk domain administratornya, yaitu defaultnya adalah postmaster. Ini sesuai dengan domain nanti yang kalian masukkan. Ini adalah modul-modul yang merupakan opsional, jadi bisa kalian pilih, bisa kalian aktifkan atau tidak. Kita akan coba untuk menginstal semuanya dan tekan enter untuk melanjutkan. Di sini ada konfirmasi ingin melanjutkan instalasi atau tidak. Di sini kita tidak bisa menekan enter karena yang dijadikan default atau N atau no, karena ini diberikan huruf kapital, maka defaultnya adalah N. Kita harus menekan tombol Y dan melakukan enter untuk melanjutkan. Nah, proses instalasi akan berjalan. Proses instalasi ini cukup lama karena banyak sekali file atau services atau modul ataupun package yang diinstal. Maka saya akan pause videonya untuk mempersingkat durasi video dan saya akan kembali ketika proses instalasi selesai dilakukan. Dan berikut ini proses instalasi setelah selesai dilakukan. Kita dikonfirmasi apakah ingin menggunakan firewall atau tidak. Karena ini untuk keperluan development server, hanya keperluan internal, maka saya tidak menggunakan firewall. Saya ketik N dan tekan enter. Maka proses instalasi untuk mail server sudah selesai dilakukan. Kita harus melakukan reboot untuk servernya dengan cara mengetik sudo reboot. Kita masukkan passwordnya.
Oke, sudah. Sekarang kita akan mencoba mengakses mail server tersebut menggunakan browser. Kita ketikkan IP-nya. Berikut ini adalah mail kliennya menggunakan Roundcap. Kita menggunakan username Postmaster. Ini adalah domain yang kita sudah masukkan sebelumnya. Kita akan masukkan password dan login. Untuk pertama kali kita dikirimkan email oleh sistem mengenai cara pengaturan untuk konfigurasi mail client nantinya menggunakan start TLS untuk port 3 menggunakan port 110, untuk IMAP kita menggunakan 143, untuk SMTP-nya kita menggunakan 587 start TLS-nya. Dan ini adalah link tutorial maupun dokumentasi terkait dengan e-read mail. Bisa kalian baca dan kalian pelajari. Dan berikut ini untuk email yang ketiga adalah email mengenai account dan konfigurasi. Kalian bisa baca dan kalian bisa pelajari. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi di mail kliennya sesuai dengan email tadi. Mail klien yang saya gunakan adalah Thunderbird, di mana ini free. Setting, kita tambahkan account. Ini Postmaster, ILP Postmaster, .com. Kita masukkan passwordnya dan kita tekan configure manually. Untuk IMAP-nya kita menggunakan port 143 untuk start TLS. Hostname-nya kita masukkan IP-nya tadi. 121.201.143. 143 untuk portnya. Untuk security-nya menggunakan start TLS. Authentication mode-nya kita menggunakan normal password. Username-nya sesuai dengan yang kita masukkan, Postmaster. Juga untuk outgoing-nya, kita menggunakan SMTP-nya. Kita masukkan IP. Untuk SMTP-nya kita menggunakan 587. Sama. Kita menggunakan start TLS dan normal password. Kita tekan tombol dan. Kita confirm. Kita confirm lagi. Dengan demikian, mail client sudah berhasil kita konfigurasi. Kita akan lihat di sini. Ini 3 email yang ada di mail client ini sudah terambil. Langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk masuk ke dalam kontrol panelnya. Ini kita copy, kita paste, dan kita sesuaikan IP address-nya sesuai dengan IP address yang kita sudah konfigurasi.
Kita masukkan username passwordnya. Masih sama, menggunakan Postmaster. Login. Jika terasa agak berat untuk mail servernya, kalian bisa memperbesar memori di konfigurasi virtual mesinnya. Berikut ini adalah dashboard untuk admin panelnya. Adalah informasinya. Kalian bisa membaca mengenai komparisasi antara free package sama premium package-nya dan data harganya. Ini adalah domainnya. Kita bisa menambahkan domain di sini dengan menekan tombol add domain. Ini adalah user admin. Kita bisa mendaftarkan beberapa user menjadi user admin di sini dengan cara menambahkan user add admin. Ini adalah admin log. Kita sekarang mencoba untuk mendaftarkan user baru. Jika kita mendaftarkan lebih dari satu domain, maka di sini dapat dipilih domain mana yang akan dibuatkan usernya. Ini passwordnya harus minimal 8 karakter, satu menggunakan huruf besar, alfanumerik, dan menggunakan spesial karakter di sini. Ini adalah mailbox kuotanya. Kita bisa tentukan berapa giga. Setelah itu kita coba tekan tombol add. Sudah berhasil di-create. Kita akan coba menggunakan mail client-nya. Kita akan logout untuk support-nya, postmaster-nya. Kita akan login menggunakan support dan domain yang sudah kalian masukkan. Oops, maaf. Kita akan coba mengirimkan sebuah message atau sebuah email ke postmaster. Isinya tes. Kita akan coba kirimkan. Kita akan coba get untuk emailnya. Sudah masuk tadi. Email dari support. Subjeknya tes, isinya tes. Dengan demikian, untuk add user baru sudah selesai dilakukan dan konfigurasi mail server sudah selesai dilakukan. Begitu pula dengan mail client-nya.
Kalian dapat membaca terlebih dahulu dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan dan dapat melakukan konfigurasi. Dan ini bersifat open source, jadi kalian bisa memodifikasi script yang ada di dalamnya. Akan tetapi karena kita menggunakan ini sebagai internal mail atau local only, maka dia tidak dapat mengirimkan email keluar menggunakan jalur internet. Misalnya kita ingin mengirim ke Gmail, seperti ini. Ada pesan notifikasi. Karena kita menggunakan sertifikat self-signing yang di-generate secara otomatis dari e-read mail-nya. Karena kita menggunakan local only. Apabila kita menggunakan domain kita sendiri, atau domain yang kita register di internet, maka otomatis sertifikatnya akan mengikuti root dari domain tersebut. Dan dapat dijadikan mail server ini sebagai mail public. Bisa digunakan untuk mengirim email ke Gmail, ataupun ke Yahoo, ataupun kemana saja. Demikianlah sesi untuk kali ini, untuk pembuatan mail server menggunakan virtual machine dan e-read mail. Semoga dapat membantu teman-teman mempercepat untuk membuat mail server. Pada video berikutnya kita akan mencoba untuk membuat local repository menggunakan GitLab dan virtual machine. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir, dan sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.